Yuk. Udah di sebelah. Aman kau dia. Udah nih tuh, udah tuh. Oh. Ayo mulai. Kaniki tadi di dalam gimana Kaniki? Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya, Ya santai lah. banyakan ngobrolnya sih di dalam. Berapa pertanyaan Kak? Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya di ceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja deh. Apa yang mau ditanya? Artinya sangat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusan yang seperti ini gitu? Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Jadi Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya. Semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Mau nanya apa? Sebagai laporan dari siapa dan atas kasus? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir. Kita buktikan, ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan seperti itu. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing. Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya kedua saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, siang udah pulang. Ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review. Silakan. Mungkin bisa dijelasin Doktif. Oke, Apa dikit aja ya, iya. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap, itu aja. Tadi bawa barang bukti juga? Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Kaniki sendiri tadi menyampaikan apa mungkin Kak? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau dari Dokter Oki? Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai pengusaha satu. Bolak-balik aja pertanyaan muter, sama aja sebetulnya. Lagi bosan kan nungguin cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? Mungkin selanjutnya ada yang Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28, Doktif juga ada sekitar 32, ini lawyernya juga di belakang, ini semuanya ini adalah tim persoalan itu. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu, ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini gitu? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit gak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin malu. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan dia shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock?
dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket, tapi maunya nge-review. Kamu ngasih laporannya, katanya laporan pemerasan deh dari pihak Fani. Siapa yang pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor nggak Dia ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, Ya, kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi peramai selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana ada unsur seperti itu? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan Niki kecewa nggak sudah meminjamkan uang, tapi dia nanti begitu. Pinjamin uang. Maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya? Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kamu berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada kelanjutan yang melaporkan? Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kan nih kasus nih. Ya, Biarkan aja dulu. biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya. Tetap. Karena Doktif adalah sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Roti ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Dokter kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif yang nggak takut selama Doktif benar, kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Dok bicara. Terkait dengan hak mereview ya. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam
tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Ya, sudah. Kami terkait yang Lu tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja, gua aja nggak tahu. Tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Doktif mau tanya dong, ini kan Doktif juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu. Tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara Doktif sendiri yang jualan skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri atau Doktif tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa dong, hanya itu aja. Ya nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau Doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab, itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Udah. Bang, setelah ini seperti apa Bang? Artinya sudah selesai. Setelah ini saya pulang. Maksudnya tidak ada lagi agenda selanjutnya Bang. Setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame semua. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail juga diperiksa. Alhamdulillah Main sekarang Lagi tidur santai dia. Tidak ada apa-apa. Mungkin terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ada tambahan lagi satu Bang. Ada tambahan nih, Doktif. Siap-siap ya, nanti di minggu depan Doktif akan kembali melaporkannya, bukan Doktif doyan ya, enggak. Jadi hobi sih. Gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara Doktif Daripada jam ngelabrak, segini. daripada ngelabrak, pilih mana? Pilih ngelabrak. ayo. Silakan Harusnya datang ya. gua pulang dari jam 4 nih. Gua tungguin semua. Jadi Doktif Kapan, juga Dok? akan Biar minggu depan kumpul insya ini, Allah Doktif teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan ya. Minggu depan tanggal berapa? Minggu depan tanggal berapa? Insya Allah nanti tunggu aja. Doktif nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Kalau gua gede aku gede loh. Kelas lah ya. Gak ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja gitu. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang dong mungkin? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Ya tungguin aja ya. Laporkan pencemaran nama baik yang seperti apa Dok? Ya udah aja nanti. Lagi lapor ya. Kan nanti kan Kasihan polisi juga manusia tahu harus tidur. Biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini Doktif kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya Doktif bukan main labrak ya, Doktif nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doktif melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata, data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Oke. Niki.